Pernah nggak sih kalian pengen berubah tapi bingung harus mulai dari mana? Padahal udah niat tapi ujung-ujungnya balik ke kebiasaan lama, kayak stuck gitu. Padahal kan kita pengen jadi versi terbaik diri kita sendiri ya, tapi bingung juga harus mulai dari mana. Sampai aku bener-bener nemuin satu buku yang benar-benar membuka pikiran aku, yaitu buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Perkenalkan, nama aku Natasha Gisa Ramadhani, kelas 1C dengan nomor NIM 12-1320068, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Jadi di video kali ini aku akan mereview salah satu buku yang menurut aku itu keren banget dan banyak banget manfaatnya, yaitu buku Atomic Habits karya James Clear. Jadi buku ini tuh bener-bener mengubah cara pandang aku buat menghargai hal-hal kecil. Nah, mungkin buku ini nggak asing ya di pendengaran kalian, karena memang buku ini kan sempat dibahas di mana-mana juga dan juga terkenal akan isinya dan juga maknanya gitu ya. Awalnya tuh jujur aja ya, aku pikir buku Atomic Habits itu ngebahas tentang teori motivasi yang susah gitu ya, yang bahasanya berat banget. Tapi setelah aku baca ternyata enggak, bahasanya itu ringan dan mudah dipahami sama sekali, dan sangat relatable ya sama kehidupan kita sehari-hari juga. Inti dari buku ini tuh sebenarnya perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari itu akan berdampak ya, efeknya luar biasa buat kedepannya. Karena James Clear juga pernah bilang kalau perubahan besar itu gak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari hal-hal kecil juga, kebiasaan kita yang kita selalu lakukan setiap harinya. Ya berarti kalau kamu ingin berubah, ngelakuin hal-hal yang besar, tapi dari yang kecil dulu aja, asal konsisten. Nah, inti dari buku ini itu sebenarnya hal kecil yang kita lakukan setiap hari itu akan berdampak besar dan memberikan efek yang luar biasa ya untuk jangka yang panjang gitu. James Clear itu bilang juga kalau perubahan besar itu nggak selalu datang dari hal-hal besar juga, tetapi dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari itu ya. Kalau pengen berubah nggak harus ngelakuin hal yang besar langsung, tapi dari yang kecil aja dulu, asal konsisten. Misalnya membaca buku. Nah, untuk pemula biasanya kan orang memaksakan diri dalam satu minggu mungkin menyelesaikan satu buku. James Clear di sini juga bilang ya, kalau cukup aja satu hari itu satu halaman tuh. Nah, hal kayak gitu mungkin kelihatan sepele, tetapi kalau setiap harinya kita lakuin itu nanti akan mendapat efek yang sangat besar. Karena kalau kita sudah sering melakukan hal-hal kayak gitu setiap hari, membaca setiap hari, itu nanti dalam diri kita itu akan otomatis selalu melakukan hal-hal itu. Jadi kayak melakukan hal kecil aja dulu, asal konsisten. Menarik juga, James Clear ini juga pernah bilang ya, banyak orang yang berubah itu gagal karena cuma fokus sama hasilnya aja, bukan prosesnya. Padahal ya yang paling penting di sini itu bukan goalsnya, tapi sistemnya. Jadi kalau kita merasa kita gagal buat merubah sesuatu, kita lihat dulu gimana sistem kita bekerja, gimana cara kita nyampe ke sana, bukan kita fokus ke hasilnya aja gitu. Ada satu bagian yang menurut aku tuh paling ngena waktu
dia ngomong soal identitas. James Clear bilang kalau kita mau berubah, kita jangan fokus ke apa yang mau kita capai, tapi ke siapa kita itu pengen jadi. Kayak misalnya daripada bilang aku mau rajin olahraga, tapi gantilah kata-kata itu dengan aku adalah orang yang rajin olahraga. Nah, kayak gitu tuh kelihatan sepele, tapi bener-bener ngubah cara pandang kita, karena pas kita udah mulai nganggep diri kita sebagai orang yang rajin, kita tuh bakal ngerasa aneh kalau tiba-tiba males. Dan aku ngerasa banget sih di situ. Dulu tuh sering banget nunda-nunda tugas kayak gitu, tapi setelah baca buku ini, aku jadi sadar mungkin bukan aku yang males, tapi karena sistem dan cara pikirku aja yang belum dibenerin. Intinya, mulai aja dulu, sekecil apapun langkahnya, karena kadang perubahan besar itu justru datang dari hal kecil yang kita anggap sepele.